Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan antara Tiongkok dan Jepang kembali memanas. Mulai dari insiden pengawasan udara, patroli kapal penjaga pantai yang saling adu taktik, hingga klaim wilayah yang semakin keras di Asia Timur perlahan bergerak menuju fase yang jauh lebih berbahaya. Washington tahu satu hal, ketika Beijing dan Tokyo bersih tegang, seluruh wilayah Pasifik ikut bergetar, dan salah satu negara yang berada tepat di persimpangan kepentingan geopolitik adalah Filipina. Negara ini bukan cuma sekutu lama, tapi juga pintu gerbang strategis untuk memantau pergerakan militer Tiongkok, jalur logistik hingga rute udara yang mengarah ke Laut Cina Timur. Karena itu, AS memutuskan langkah yang membuat banyak analis militer langsung terperangah, mengirimkan MQ-9A Raptor ke Filipina sebagai garis mata dan telinga yang tak pernah tidur. Mengapa Raptor? Karena MQ-9A bukan sekedar drone, ia adalah pengintai kelas dewa, penjaga langit yang mampu terbang lebih dari 27 jam tanpa berhenti, menjelajah ribuan kilometer dan menangkap setiap detail, bahkan pergerakan kapal selam yang berada tepat di permukaan air. Sensor elektrooptiknya bisa mematakan kapal dari jarak puluhan kilometer, radar SAR-nya mampu menembus awan dan hujan tropis Filipina, dan yang paling menegangkan, Raptor bukan hanya mata, ia juga cakar. Jika diizinkan, ia dapat membawa rudal AGM-114 yang bisa menghancurkan target dalam hitungan detik. Kehadiran drone ini otomatis memberi sinyal keras kepada siapapun yang bermain-main di wilayah itu. Kami melihat kalian, kami tahu pergerakan kalian, dan kami bisa bertindak kapan saja. Tujuan strategis di balik pengerahan, AS tidak datang untuk memantik perang, mereka datang untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa cukup percaya diri untuk memulai konflik. Ada beberapa tujuan besar di balik pengerahan Raptor. Yang pertama, mengawasi rute pergerakan kapal perang Tiongkok yang semakin aktif menuju utara. Yang kedua, memberi Jepang gambaran intelijen real-time jika terjadi eskalasi mendadak. Yang tiga, menjaga Filipina dari tekanan di Laut Filipina Barat yang selama ini menjadi sumber konflik. Yang keempat, menguji respon Tiongkok terhadap aset intelijen tinggi yang digelar di depan pintu mereka. Di markas operasi Filipina, layar-layar besar mulai menampilkan feed live dari Raptor, gambaran kapal, radar, dan pola patroli udara musuh mulai disusun menjadi peta situasi yang lebih jelas. Informasi ini mengalir ke Tokyo, Washington, dan Manila secara simultan. Dalam sekejap, jaringan intelijen tiga negara terhubung melalui sayap satu drone yang melayang setinggi 15.000 meter. Bayangan perang dingin baru, namun pengerahan ini bukan tanpa risiko. Tiongkok langsung merespon dengan memperkuat pengawasan radar, menambah jet tempur D-16 di sisi selatan, serta mengaktifkan beberapa kapal intelijen elektronik yang bisa menghantui perairan dekat Filipina. Di media sosial Tiongkok, netizen berspekulasi apakah ini langkah pertama AS membentuk lingkaran penahanan penuh terhadap Beijing. Di Jepang, analis militer melihat Raptor sebagai perisai udara yang mampu memberi peringatan dini jika ada manuver agresif dari pihak lain. Sementara di Filipina, sebagian masyarakat merasa lega, sebagian lagi khawatir negara mereka menjadi titik benturan dua kekuatan raksasa. Raptor di tengah langit tropis. Malam itu saat awan hujan menutupi sebagian wilayah Mindanao, Raptor berputar pelan di atas laut Filipina. Dari layar kontrol, operatornya melihat titik-titik kecil di radar kapal drone dan pesawat yang tidak pernah berhenti bergerak. Setiap pergerakan dicatat, setiap perubahan pola
dipelajari, Reaper bukan hanya alat militer, dia adalah perpanjangan insting strategi AS. Dalam konflik modern, informasi adalah peluru pertama, dan MQ-9A Reaper adalah senjata yang ditembakkan dalam diam. Arah situasi selanjutnya, pengerahan ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru. Jika ketegangan Tiongkok-Jepang terus meningkat, maka Reaper hanya akan menjadi bagian pertama dari gelombang pengerahan yang lebih besar. Tapi jika diplomasi berhasil menahan panasnya suasana, maka sejarah akan mencatat bahwa sebuah drone tanpa suara, tanpa sorotan telah membantu menahan dunia dari ambang konflik. Namun satu hal yang pasti, di atas langit Filipina, Reaper akan terus berjaga, mengawasi, merekam, menjadi saksi bisu pertarungan pengaruh di Pasifik yang belum berakhir. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa ya like, komen, serta subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.